Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Hayya nabda bidarsana biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pelajaran ini, pola kalimat yang memiliki kata sifat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, hadzal baitu jadidun, buku ini baru. Yang kedua, hadzihil khizanatu jadidatun, lemari ini baru. Kata sifat tersebut di atas berkedudukan sebagai khobar dan sebagai kata tunggal. Oleh karena itu, bentuk kata sifat di atas adalah isim nakiroh atau kata benda umum, tidak menjelaskan sifat tertentu atau tidak menggunakan alif lam di awalnya, tetapi menerangkan keadaan kata di depannya. Pola kalimat ini disebut mubtada khobar. Maksudnya diterangkan lalu menerangkan. Untuk lebih jelasnya lagi, kita perhatikan kembali contoh di atas. Hadzal baitu jadidun, buku ini baru. Hadzal baitu jadidun. Kata sifat. Manakah yang dimaksud dengan kata sifat? Yaitu baru atau jadidun. Nah, pola kalimat di sini berupa mubtada khobar. Jadi, diterangkan lalu menerangkan. Apa yang diterangkannya? Yaitu hadzal baitu, buku ini. Lalu menerangkan apa? Jadidun, baru. Oh, jadi kita tahu bahwa buku ini baru. Nah, untuk contoh yang kedua, hadzihil khizanatu jadidatun. Sama seperti yang tadi, lemari ini baru. Mana yang dimaksud dengan kata sifat? Yaitu baru atau jadidatun. Pola kalimatnya yaitu mubtada khobar. Diterangkan terlebih dahulu, kemudian menerangkan. Apa yang diterangkannya? Hadzihil khizanatu, lemari ini. Ada apa dengan lemari ini? Kemudian menerangkan jadidatun, baru. Oh, kita tahu bahwa lemari ini baru. Sebelumnya, kita telah belajar mengenai muzakkar dan muannas. Bagaimana membedakannya? Muzakkar tidak ada tak marbutohnya, sedangkan muannas ada tak marbutohnya. Demikian dengan kata tunjuk atau isim isyarah. Isim isyarah di sini adalah hadza dan hadhihi. Hadza untuk muzakkar dan hadhihi untuk muannas. Nah, kita lihat kembali pola nomor 1. Hadzal baitu jadidun. Mufrodat yang ada di contoh yang pertama berupa muzakkar karena al-baitu tidak ada tak marbutohnya dan jadidun tidak ada tak marbutohnya. Sedangkan untuk nomor 2, hadzihil khizanatu jadidatun, semua bentuknya adalah muannas. Hadhihi untuk muannas, al-khizanatu ada tak marbutohnya berarti bentuknya muannas, dan jadidatun ada tak marbutohnya juga. Berarti untuk poin yang kedua berupa muannas, sedangkan poin yang pertama berupa muzakkar. Penggunaan kata sifat dapat juga menggunakan pola naat man'ut atau kata sifat dan kata yang disifati yang merupakan kata majemuk
atau terdiri dari dua kata atau lebih. Dalam pola kalimat ini, bentuk naat atau kata sifat harus sesuai dengan man'ut yang disifati dalam hal i'rob penggunaan harakatnya dan nakiroh ma'rifatnya. Isim ma'rifat adalah kata benda yang menggunakan alif lam di awalnya. Contoh penggunaan pola kalimat tersebut adalah sebagai berikut. Nomor 1, hadza baitun nadzifun. Ini adalah rumah yang bersih. Menggunakan pola naat man'ut. Maksudnya, naat di sini adalah sifat. Nah, tadi kata sifatnya apa di sini? Ini adalah rumah yang bersih. Ya, kata sifatnya adalah bersih, berarti nazifun. Sedangkan man'utnya yang disifatinya apa? Apa yang bersih di sini? Yang bersih di sini adalah rumah, berarti baitun. Naat adalah nazifun, sedangkan man'utnya adalah baitun. Nah, di sini disebutkan bentuk naat atau kata sifat harus sesuai dengan man'utnya yang disifati dalam hal i'rob penggunaan harakatnya. Nah, kalau naatnya nadifun berarti man'utnya baitun. Maksud penggunaan harakatnya ini berbentuk rofa atau domah. Baitun nazifun. Dan harus sesuai dengan nakiroh ma'rifatnya. Maksudnya di sini, ma'rifat adalah kata benda yang menggunakan alif lam. Nah, apakah baitun itu ada alif lamnya? Tidak, berarti kata sifatnya juga tidak menggunakan alif lam. Jadi, baitun nazifun. Bentuknya adalah nakiroh dan nakiroh. Tidak ada alif lamnya. Ingat ya, untuk lebih simpel dalam memahami apa itu isim nakiroh dan isim ma'rifat, isim nakiroh tidak ada alif lamnya, sedangkan isim ma'rifat ada alif lamnya. Contoh nomor 2. Hadhihi madrasatun kabiratun. Hadhihi adalah isim isyarah atau kata tunjuk, bentuknya mu'annas. Berarti mufradat kedepannya harus mu'annas juga. Madrasatun mu'annas, kabiratun mu'annas, karena keduanya terdapat tak marbutoh di akhirnya. Artinya ini adalah sekolah yang besar. Naatnya mana? Yaitu sifat kabiratun, besar. Man'utnya apa? Yang disifatinya berarti madrasatun, sekolah. Nah, bentuk i'robnya sama seperti yang tadi, yaitu rofa atau domah. Naat atau na'tun, kata sifat, adalah kata yang menunjukkan sifat untuk kata sebelumnya. Contoh kata sifat adalah sebagai berikut. Nomor 1, jadidun, baru. 2, kabirun, besar. 3, kasirun, banyak. 4, shogirun, kecil. 5, nadzifun, bersih. 6, jamilun, indah. 7, qalilun, sedikit. 8, muttasihun, kotor. 9, qadimun, lama atau usang. 10, wasi'un, luas. Nah, di sini terdapat isim nakiroh dan isim ma'rifat. Contoh-contohnya ya. Nah, kita tahu bahwa isim nakiroh adalah kata benda yang umum, sedangkan isim ma'rifat adalah yang khusus. Kita lihat contohnya. Isim nakiroh, kursiyun, madrasatun, kitabun, kurrosatun. Kursiyun, kursi. Madrasatun, sekolah. Kitabun, buku. Kurrosatun, buku tulis. Nah, kursiyun, kursi. Kan ada banyak jenis kursi. Ada kursi untuk sekolah, kursi sofa, dan lain sebagainya. Madrasatun, sekolah. Kan sekolah itu banyak. Ada sekolah SD, sekolah MI, sekolah SMP,
MTS, dan lain sebagainya. Nah, untuk isim ma'rifat atau kata benda yang khusus seperti al-kursiyu, kursi. Nah, untuk memudahkan kalian dalam membedakan mana isim nakiroh dan isim ma'rifat, terdapat dari awal mufrodatnya atau awal kosakatanya. Kalau isim nakiroh tidak ada alif lamnya, sedangkan isim ma'rifat ada alif lamnya. Al-kursiyu, al-madrasatu, al-kitabu, al-kurrosatu, kurrosatu tamrinat, khizanatul kutubi, baitu Ahmad, kitabul lughoh. Tadi sudah dijelaskan bahwa isim ma'rifat adalah kata benda yang khusus. Seperti di sini ada kurrosatu tamrinat. Kurrosatu tamrinat artinya buku tulis latihan. Khizanatul kutub, lemari buku. Baitu Ahmad, rumahnya Ahmad. Kitabul lughoh, buku bahasa. Berikut adalah contoh isim isyarah, diantaranya hadza, hadhihi, zalika, tilka. Hadza dan hadhihi artinya ini, tapi penggunaannya berbeda. Hadza untuk muzakkar, hadhihi untuk muannas. Sedangkan zalika, tilka artinya itu. Zalika untuk muzakkar, sedangkan tilka untuk muannas. Ingat ya, muzakkar artinya tidak ada tak marbutohnya di akhir kosakata atau mufrodatnya. Sedangkan muannas ada tak marbutoh di akhir kata atau mufrodatnya. Mari berlatih bersama. Pilihlah jawaban dalam kurung yang kamu anggap benar. Rokmu wahid. Nomor 1, hadza baitun nuktoh kabirun ataukah kabirotun? Nah, kita lihat kembali soalnya. Hadza baitun, bentuknya muzakkar. Hadza untuk muzakkar, baitun muzakkar karena tidak ada tak marbutoh. Berarti kita pilih yang tidak ada tak marbutohnya, yaitu kabirun. Ya, benar. Rokmus tsani. Nomor 2, tilka majallatun. Nuktoh karena di sini bentuknya muannas, kita cari yang muannas, berarti yang ada tak marbutohnya, yaitu jawabannya adalah jadidatun. Ya, betul. Nah, untuk nomor 3 sampai 5 kalian isi sendiri dengan teliti. Mungkin sekian untuk pembelajaran kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Hayya nakhtam bidarsana biqiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.